Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih kita diberikan nikmat iman sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat menikmati sisa-sisa dari bulan haram, di bulan Rajab. Kita di penghujung, Allah masih memberikan kita nikmat tersebut agar supaya kita meningkatkan lagi kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan lagi dari niatan-niatan dan gerakan-gerakan nyata kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di tahun yang baik, di bulan yang baik, di detik-detik yang akan menjadi saksi kita untuk kebaikan. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita dijadikan hambanya yang selalu muttaqin. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang selalu menjalankan segala bentuk aktivitas ibadah kita dengan ikhlas, dengan ridha, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas syukur, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, dengan kita senantiasa melanturkan salawat, membasahi lisan kita, bibir kita bergerak untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat di penghujung bulan Rajab ini, Allah akan memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, bertemu dengan bulan Sya'ban, terutama kita sampai di pada bulan Ramadan dengan keadaan sehat, nikmat, dan dengan keadaan kita menjalankan segala bentuk aktivitas maksimal kita untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sempat membahas tentang esensi dari sholat kita, karena memang kita telah melalui malam 27 Rajab, yaitu malam Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Di sana terdapat banyak kisah-kisah, ya pastinya ada ruang sendiri untuk kita mengisahkan tentang Isra Mi'raj. Risalah kita tentang sholat juga begitu. Hadiah yang terbesar yang sampai kepada kita, yang mana dijemput oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, adalah kewajiban kita menjalankan sholat 5 waktu, di mana terdapat pada waktu itu amul huzn, jadi tahun-tahun kesedihan. Masa itu istri baginda Nabi besar Muhammad Sayyidah Khadijah meninggal, paman beliau juga meninggal. Jadi satu kesedihan yang luar biasa. Makanya Allah hibur dengan mengisra dan mi'rajkan baginda dengan dimensi waktu yang luar biasa, perjalanan yang panjang, kisahnya begitu fenomenal sampai keluar dari norma akal manusia. Namun itu nyata karena satu mukjizat bila memang diperjalankan oleh Allah sang pemilik alam semesta yang menguasai segala bentuk dimensi, waktu, tempat. Begitu mudah bagi Allah untuk memperjalankan hambanya. Jadi kita harus mengambil ibrah bahwa kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya terkuat dalam satu ayat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah mengisra,
mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi dari sekelilingnya, untuk kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya. Kami sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di dalam kita mengambil sedikit ibrahnya adalah kisah singkat yang kita rangkum di satu momen kesedihan. Allah berikan apa? Hiburan, ya, diperjalankan sampai yang paling hebatnya adalah diperjumpakan kepada Rabbul Alamin, yang mana malaikat Jibril sendiri tidak sampai pada ruangan itu. Dan diriwayatkan juga perginya itu, menghadapnya itu bukan cuma ruh, tapi secara jasad juga. Subhanallah. Nah, ini Maha Suci Allah yang telah mengisrakan. Ini pelajaran besar buat kita di saat kita mengalami satu kesulitan, kesedihan, tekanan, perasaan, maka diperintahkan di sana fasta'inu bisabri wassalat, untuk kita minta bantuan kepada Allah melalui perlindungan dengan sholat dan sabar. Ya, kita paham banget tuh sholat bagaimana yang bisa mengurangi satu beban perasaan hidup. Sholat yang bagaimana yang bisa menggirangkan hati kita. Ini suasana hati ini kalau udah sholat kok jadi gembira, senang. Itu sholat yang bagaimana kira-kira? Esensinya adalah sholat yang mengerti makna sholat itu sendiri. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari risalah yang telah diperjalankan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dialog-dialognya, ada perjumpaan, pengikraran syahadatnya. Ya. Ini harus kita pahami bahwa kita kalau udah takbiratul ihram, kemana kita mau kembali kecuali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau miring kemana lagi pikiran kita, mau minggir mingser kemana lagi pikiran kita kalau udah takbiratul ihram. Allah Maha Besar, jadi semua urusan itu kecil. Apa yang kata kita sulit, kalau udah Allahu Akbar, apa yang kata kita besar masalahnya dapat memberikan satu beban di pundak kita yang kalau dipikirin nggak bisa keluar jalan keluarnya. Dipikirin itu nggak ada jalan keluarnya. Tapi ketika kembali kepada sholat, apa yang kita ikrarkan, takbiratul ihram. Nah, di situ jadi semuanya kecil. Ya Allah, nggak ada rupanya yang besar kecuali Engkau. Nah, dari situ kita sambil berdoa mengikrarkan lagi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi satu hadiah buat kita. Dulu itu ya sebelum terjadi ada risalah masuk ya di alam-alam jahiliyah istilahnya, di situasi yang zaman-zamannya itu penuh dengan kebodohan, gelap gulita. Ya kalau sekarang, zaman sekarang bukannya zaman kebodohan, zaman yang hidayahnya belum dekat. Kalau dulu mungkin risalah Nabi belum sampai, kalau sekarang hidayah yang belum sampai. Ya, azan mah berkumandang di mana-mana, nasihat begitu juga. Ada di setiap podcastan, ada di setiap scrollan HP kita. Tapi karena hidayah belum sampai, akhirnya cuma buat laluan aja. Akhirnya bagaimana kalau ketika dia terbebani dengan satu ujian, ya, satu beban besar, dia tidak tahu makna kembalinya. Anjurannya adalah mintalah bantuan dan perlindungan kepada Allah melalui salat dan sabar. Sabar begitu juga. Kalau kita mengerti dari esensi sabar itu sendiri adalah satu kemenangan yang akan kita nanti kupas sedikit dari kitab Fathur Rabbani di bab ke-7 karangan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini bab ke-7 ini membahas tentang kesabaran. Ya. Di dalam ayat dikatakan juga fa'innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, sungguh satu permohonan perlindungan tersebut, sholat dan sabar, berat, nggak gampang rupanya. Jadi kalau lagi kebebanan gitu kan, nggak enteng, berat rasanya. Fa'innaha lakabiratun,
illa 'alal khashi'in. Ada pengecualian, kecuali orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita lagi kebebanan waktu kita menjalankan sholat, waktu kita mengerti sabar, di mana posisi kekhusyuan kita? Nah, itu akan menjadi tolak ukur kita sampai menemukan titik ruang perlindungan di dalam dua konsep ibadah itu. Gampang nggak kita untuk bersabar? Kalau sulit, berarti ente bukan masuk dalam kategori al-khasyi'in, orang-orang yang khusyuk. Gampang nggak kira-kira waktu kita sholat itu dengan keadaan tenang, dengan keadaan betul-betul ittijah ila Allah, menghadap kepada Allah? Kira-kira gimana? Kalau berat, berarti kita bukan tergolong orang-orang yang khusyuk, yang tenang menghadapi satu ujian. Itu rumusnya di situ. Akhirnya kita tahu barometer kita bagaimana pantasnya seorang hamba mendapatkan satu anugerah perlindungan melalui ritual agung Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat. Pantas kan minta perlindungan itu kalau belum khusyuk. Biasanya khusyuk itu datang kalau udah nggak bisa ngapain, berat banget, timbunan dan limpahan kekuatan itu udah hilang, terlalu berat. Akhirnya muncul kekhusyuan. Kenapa? Adanya cuma tetesan air mata dan penyesalan serta ketidakmampuan. Baru itu. Apa perlu begitu untuk menemui ruang khusyuk pada seorang hamba? Kan nggak perlu. Apa perlu satu benturan yang sangat amat besar sampai menghilangkan kekuatan sendi kita? Sampai cuma kedipan mata doang baru kita mendapatkan kategori orang-orang khusyuk. Nah, kan nggak perlu juga. Di saat kita masih merasakan kelapangan gerak tubuh, ya, kita merasakan mudahnya kita mau sholat, ya, mau zikir, mau berperilaku, mau ngomong kasar enak, nggak ada beban, mau ngatain temen enak, mau galak sama orang enak, lagi seger-segernya. Bisa nggak kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang khusyuk dengan keadaan tenang dalam beribadah, sabar dalam menjalani satu ujian? Itu kira-kira gimana? Kalau kita sudah mendapatkan ruang tersebut, maka apa? Maka akan diberikan oleh Allah satu pertolongan dengan efek dari anugerah sholat dan sabar. Gitu aja. Kalau kita masih belum, ya maaf, masih terombang-ambing, udah kayak apa? Plastik, ya. Diombang-ambing sama ombak, bola, balik kagak jelas di arahnya kemana. Kena angin dia mental, ya, ke bawah batu dia berbalik, balik ke air diombang-ambing lagi, gak jelas. Dia tidak seperti batu karang yang kuat kokoh. Jadi seorang hamba ini harus betul-betul dapat menempatkan diri sebagai orang-orang yang bila diberikan kabar gembira, dia menjalaninya itu dengan seksama. Kuat dia dengan sabarnya, bahagia akan ilmu yang telah diserapnya dari satu majelis ke majelis yang lain, dari fase kehidupan dulu menuju yang tahu. Ya, dulu kan nggak tahu, sekarang udah mulai tahu. Itu tuh ada fase perubahan dalam hidup. Kira-kira nambah nggak tingkatan ibadahnya? Dari mulai memahami setiap ujian itu satu teguran, sapaan, atau kerinduan. Paham nggak kira-kira? Jadi kalau dikasih sakit, apa kira-kira? Pengampunan dosa atau teguran? Kalau kita banyakkan dosanya, teguran. Jangan ngerasa itu ujian. Itu sebaik apa ya? Sebagus apa kita dalam ibadah? Sebagus apa hati kita dalam menyikapi satu problem hidup? Kalau isinya cuma kotoran hati aja yang tersembunyi, yang kita doang sama Allah yang tahu, kebusukan-kebusukan yang emang nggak pantas untuk ternampak, ya, itu kira-kira gimana? Kalau kita betul-betul menghamba kepada Allah dengan nilai kesabaran, maka kita paham ilmunya, ya, kita tahu bahwa kesabaran itu akan mendatangkan kemenangan, kebahagiaan, ketenangan. Ya, kalau orang dikasih tahu ilmunya sabar, itu ada kenikmatan sendiri. Karena hanya orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Allah dengan satu ujian yang berat dalam kehidupan di mata manusia. Di mata manusia yang lain, mata dia enggak. Alhamdulillah ya Allah, kau telah menyentuhku dengan kenikmatan sabar. Bahagia dia. Bahagia karena akan diberikan oleh Allah kemenangan. Diberikan oleh Allah satu janji yang akan memberi apa? Kelapangan di hari pembalasan. Bahkan sebelum hari pembalasan dikasih tahu. Ini
supaya kita paham bahwa esensinya kita beribadah kepada Allah itu harus kuat sabar dengan kebahagiaan. Jadi mintanya jangan kuat abe, kuat menerima ujian, salah. Ya Allah berikan kekuatan doang. Kita pengen ada kekuatan dan kesabaran serta kebahagiaan. Jangan sabar doang dikasih itu ke beban misalnya segalon, 2 galon, 3 galon dalam ujian hidup. Minta kasih kekuatan ya Allah, kasih kekuatan. Diuji lagi kok, diuji terus diuji. Kan minta. Tapi kalau diberikan faham ilmunya, faham atas nikmatnya sabar, bahagia dia. Lu buat amat sih dizolimin sama si anu, santai aja. Untung iman gua gak copot, untung Islam gua masih tetap. Jadi dia enteng aja. Nah, orang yang ngerasa yang lihat itu berat, dia enggak. Gitu. Kan udah ngaji, katanya akan Allah berikan kemenangan di balik ujian dan kesabaran. Menang dia. Ya, banyak kisah-kisah kan para orang-orang soleh yang ketika diberikan oleh Allah ujian-ujian berat, apa yang didapatkan di akhirnya? Yang satu anugerah yang luar biasa, kemenangan, keagungan. Ya, tapi sekali lagi berat. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berat, kecuali orang-orang yang sabar, yang kuat maksudnya. Orang sabar itu kalau paham ilmunya dia tahu di mana ditempatkan kekhusyuan kepada Allah, bahwa menang sudah di depan mata, dengan kebahagiaan dia akan raih. Kita paham kisah-kisahnya para nabi juga. Diapain aja sabar, sabar. Ditaruh malah didatengin. Bukan dalam kategori sabar pada kezaliman akidah, ya, kezaliman orang, bukan. Itu wajib marah kita. Jadi konsepnya harus diputar balik, jangan sabar, jangan balas, enggak. Kalau harga diri yang dilecehkan, harga diri yang direndahkan, harus kita bela. Jadi bukan di situ sabarnya, sabar katanya. Sabar itu juga yang pernah kita katakan bukan di bawah ketidakmampuan. Itu bukan sabar karena ente nggak mampu. Sabar yang dikatakan adalah kita mampu. Ya tadi tuh kita lagi kekuatannya lagi dikasih sama Allah nih. Sujud bisa, tahajud bisa bangun, sedekah bisa kasih, sayang sama bini, hormat sama bini, sayang sama anak, ya, cinta sama orang terdekat. Bisa kita lakukan semua dalam keadaan itu kita bisa bersabar. Itu baru hebat. Bukan pas lagi nggak bisa ngapa-ngapain, itu bukan sabar, itu keterpaksaan. Mau nggak mau itu terima. Digablokin nih, yang gablokin gede badannya, sabar enggak. Ente nggak mampu berarti. Coba kalau yang gablokan kecil, habis tuh bocah, ente geriang, berarti bukan kategori sabar. Di saat ente mampu, ente bertahan, itu yang dikatakan sabar. Ya, itu beda itu. Jadi jangan kita menganggap kesabaran di saat tidak mampu itu adalah nilai sabar. Bukan. Itu terpaksa, kepaksa. Gitu. Ada sih nilai sabarnya, ada. Tapi bukan itu yang mendapatkan derajat tingginya bukan situ. Sabar menjalankan sholat, sabar menjalankan majelis taklim, mengikuti, sabar mendengarkan, coba mencatat khusyuk, mengulas balik, sabar itu. Ada yang rangkum, motong-motong, yang baik-baik, gimana biar nikmat disampaikan oleh dan didengarkan oleh khalayak. Itu kesabaran. Yang menikmati begitu juga. Aduh, gue mau scroll gak jadi nih. Sabar dulu, dengerin dulu. Mungkin Allah kasih nanti siraman-siraman hidayah untuk menyejukkan hati. Dia itu sabar dulu, jangan main scroll aja. Ini enggak, kayaknya lagi kurang seru nih, nggak enak nih, gue lagi pengen hiburan. Aduh. Itu butuh kesabaran namanya. Ya. Jadi sabar di sini adalah bentuk bagaimana kita dapat bermesraan dengan kemenangan yang memang Allah janjikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab sabar dari kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Di dalam permulaannya qala radhiyallahu anhu fi yaumil ahad fi ribatus sabi asr Syawal sanah 45 wa 500. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وأفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وكثر عطاءك لنا ورزقنا الشكر عليه إلى آخر الدعاء. ثم قال يا قوم اصبروا فإن الدنيا كلها آفات ومصائب. Berkata beliau di majlis ketujuh, beliau mengatakan, ya Allah, limpahilah kami rahmat bagi Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahkan rahmatmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Fi yaumil ahad min riba
Itu terjadi di hari Ahad tanggal 17 Syawal 545 Hijriah di pesantrennya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi di sini muridnya yang menceritakan. Dia mengatakan, wa afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana, berikanlah kami kesabaran ya Allah, dan berikanlah keteguhan langkah kami. Limpahilah anugerahmu yang banyak pada kami. Limpahilah rizki dan syukur atas anugerah. Itu doa dari beliau. Lalu beliau memulainya dengan mengatakan, ya bunayya, wahai para kaum dan anak-anakku, bersabarlah kalian semua. Isbiru fa inna dunya kullaha afati wa masa'ib. Sesungguhnya seluruh isi dunia ini hakikatnya adalah bencana dan musibah. Kita disuruh bersabar. Isbiru, bersabarlah kalian semua. Ya. Wan nadiru minha ghairu dzalika ma min ni'matin illa wa fi jabbiha ni'mah. Yang mana sedikit sekali yang bukan musibah di dalam kehidupan ini. Jadi yang di dalam kehidupan ini, ya, itu dikit yang bukan musibah. Jadi kebanyakannya adalah musibah. Ini kata beliau. Dikit yang bukan musibah. Makanya kita ditekankan untuk bersabar. Ya musibah kan macam-macam bentuknya. Orang ada yang mengatakan dikasih nikmat itu kan satu musibah. Musibah nikmat, musibah ujian yang menyenangkan, musibah yang membuat kita ini terlena dengan kenyamanan. Itu kan satu musibah. Kalau dia memahami. Makanya dikatakan, beliau mengatakan sedikit sekali yang bukan musibah. Rata-rata itu musibah. Maka bersabarlah kita menjalani kehidupan ini. Dan setiap kesenangan, ya, melainkan di situ ada kesedihan. Itu pasti. Kita bisa membedakan adanya kesenangan itu karena bersanding dengan kesedihan. Wa fi jambiha niqmah ma min farhatin illa wa ma'aha tarhatun. Sini tarhatun adalah satu kesedihan. Setiap rasa nikmat akan diiringi dengan derita. Dan setiap kesenangan dia terdapat kesedihan. Itu rumusnya. Tak ada keleluasaan yang muncul melainkan di sana ada kesempitan. Nggak bakal tuh kelapangan kita rasain kalau nggak ada kesempitan. Kita ngerasain ini tempat kita lega sekarang kan juga karena adanya sempit tuh di pojokan. Ini pojok sempit banget sih. Ini merasakan lega itu karena adanya kesempitan. Kita dapat pembeda di sana. Ada pembanding. Kita nggak pernah akan merasakan nikmatnya sehat kalau nggak ada rasa sakit. Keluar dari muka bumi, ya, ini saya keluar dari rahim masuk ke dunia ini nggak dengan tangisan, dengan rasa sakit. Kalau melihat bayi pulau-pulau ubah sebutin tempat makannya dia, nah, itu kan bagian dari apa? Gambaran di balik kelapangan ada kesulitan, kesenangan ada kesedihan. A'tu dunya hayatakum wa tanawalu aksamakum minha biyadis syara'. Maka dia mengatakan, berikanlah dunia dan kehidupanmu, raihlah bagianmu dari dunia dengan aturan syar'i. Karena apa? Aturan ilahi itu merupakan tempat terapi bagi penyakit dari duniamu. Jadi kita disuruh memberikan dunia dari kehidupan kita untuk mendapatkan bagian kita dengan aturan syar'i yang ada. Jadi yang ada sama kita ini harus kita sumbangsikan kepada syariat Islam. Kalau memang kita betul-betul ingin menjadi mukmin dan muslim, menjadi hamba Allah yang baik, ikrarnya kita dan beristislamnya kita. Apa sih maksud Islam? Itu kan syahadat an la ilaha illallah. Ya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, jalankan segala rukun-rukunnya. Itu istislam, artinya menyerahkan diri kita berpasrah kepada syariat. Itu butuh kesabaran, namanya orang pasrah. Jangan ngelawan arus, jangan aturan agama ngatur kayak begini nih. Jadi anak jangan ngelawan sama orang tua, jadi anak buah jangan ngelawan sama bos. Itu tuh ada aturannya begitu. Abang sayang sama adik, adik hormat sama yang tua, yang abang, kayak gitu tuh. Itu aturan namanya. Syariat mengatur itu, menjalankannya itu apa? Dengan sabar. Maka kita diminta untuk memberikan bagian hidup kita untuk syariat. Kata beliau, fa innahu huwa dawa'un fi tanawuli ma yukhal fid dunya. Karena bagian yang kita berikan
adalah terapi penyakit dari dunia kita. Jadi kalau yang kita ngasih kepada berpasrah diri kepada syariat, sabar kita sama Allah atas hukum-hukumnya, itu dalam rangka terapi roh kita terhadap jasa yang diberikan oleh Allah pada nafsu-nafsunya. Jadi kita terjebak sama nafsu sebetulnya. Terapinya adalah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan syariat-syariatnya. Itu pasti sabar dong, nggak bisa main. Gua tahu, gua bisa, gua kuat. Ya, ini hasil dari jerih payahku, disentil sama alam. Kayu berhubungan datang, sentil sama ketiban apa? Tiban rendah, angin puting beliung. Ya. Yang kerja-kerja sosok kuat pas pasang mesin gerinda, mata gerinda mental di palanya. Badan boleh tekan, mesin dilawan. Lemah jadi seorang hamba. Gimana mau sombongnya? Ada tukang listrik udah biasa 20-an tahun dia hidup sama listrik katanya. Kebal udah. Pas dia naik ke atas nggak pakai perlindungan, nggak usah pakai perlindungan. Pas lempengan hari sialnya, Allah tunjukkan kuasanya. Setrum tegangnya, untuk masih kada mati. Ada itu cerita-cerita begitu. Misal saya Pak, saya ngeremehin puluhan tahun, saya nggak ketiban sial. Itu hari naas saya kosong tangannya, diamputasi. Mau bilang apa? Waktu itu keker badannya. Gue merasa kayaknya setrum kuat gue pegang gitu. Ya, tidak boleh merasa sombong dengan keadaan. Makanya bersabar di saat Allah memberikan satu hukum syariat untuk kita jalankan, kita hormati, ya. Kita telaah dengan seksama. Kita pernah merasakan pedihnya kesundut misalnya, perihnya lapar, dahaganya di saat haus. Berarti kan kita lemah banget. Karena yang nggak bisa bohong. Itu. Ya gulam, khud aksamu biyadika syara'. Idza kunta muridan. Wahai anak muridku, wahai anandaku, berjalanlah di alur syariat jika Anda menghendaki. Jadi kita disuruh jalan di atas syariat dan raihlah melalui tangan amrul ilahi, urusan-urusan kepada Allah. Manakala kita tergolong adalah orang-orang yang ingin bersih, ingin tenang, melalui tangan kinerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat meraih semua yang kita inginkan dengan ridhonya. Maka disuruh kita berpasrah diri untuk membersihkan hati, sabar masuk di dalam ranah ruang syariah kita. Nah, kalau fikih ngajarin begini, sholat kudu begini, jalani. Wudu pelan-pelan jangan kedapa-kedepu. Lari ke masjid jangan kerasa kerusuk. Kalau ketinggalannya tinggal tambahin, nggak usah kerasa kerusuk. Fikih ngajarin, nggak boleh. Nabi bilangin, jangan kita gesa-gesa. Kerja begitu juga. Berapa berubuk pakai nafsu. Makan juga begitu. Agama ngatur kita. Dari kita bangun tidur, mau tidur lagi. Dari kita di luar WC, masuk WC, keluar lagi. Diajarin semuanya. Sabar. Kalau kita mau berpasrah diri kepada Allah. Karena dikatakan oleh beliau, ada kemenangan yang akan didapatkan dengan kita bersabar. Jadi menterapi, ya terapi. Kita punya penyakit nih. Diterapinya itu dengan bersabar memasuki ruang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena jiwa kita yang lagi dengan penuh nafsu ini ada penyakitnya, sakit jiwa kita. Itu kembalinya kepada sholat. Itu jangan pas lagi diketok sama ujian doang. Ini lebih dari ini. Beliau masuk ke ranah kelapangan kita, berpasrahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu lagi kedatangan hal yang sulit, apa jadinya? Bahagia dan senang. Tadi kan kita baru membahas sebelum masuk ke bab ini, Pak. Gimana kita bisa sabar dengan kebahagiaan? Di sini, kalau kita udah serahkan diri kita kepada syariatnya Allah, tenang kita. Nggak ada yang bikin kita gelisah, nggak ada yang bikin kita jadi kayak orang ditinggalin semua orang, nggak ada. Makanya isi dengan ilmu. Penyakit kita itu ada di dalam jiwa kita sendiri. Kalau kita masuk ke dalam ruang syariah, maka kita akan memberikan satu obat, amaliyah terapi gitu. Kalau kita masuk ke ruang terapi, misalnya yang ditanyain apa yang dirasain Pak, ini saya pegal ini, saya ini, oh iya ya terapi ini, dan tahu keluar dari tempat terapi rasanya enak, alhamdulillah cocok banget. Ini yang ngajarin syariat, yang memperbaiki penyakit kita, batin kita, Allah melalui hadis-hadis dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita nggak lebih tenang? Jadi nggak ada tuh gelisah. Iya, ngapain?
Biasanya orang kalau lagi ada goncangan jiwa lari ke psikiater kan, ahli jiwa, dokter jiwa. Kalau aja nggak bisa nih, tau nggak psikiater nih kalau udah nggak bisa obat ya beda-beda, kasih obat berenang. Ya kan begitu, ada orang saya nggak bisa, saya kalau begini saya stres, marah-marah dia, bergetar tangannya, mencet alarm tuh si dokter, satpam datang, suntikin dia obat berenang, gitu kan? Itu dokter. Nah, kalau kita datang kegelisahan kayak gimana, gila, stres, putus otak salah, malaikat putus itu yang kayak gini nggak layak lagi untuk diterapi, jadi beban apa? Beban syariat doang. Kita datang ke psikiater, padahal apa? Padahal agama telah memberikan ruang itu sangat luas. Nggak perlu kita datang ke dokter jiwa kalau kita tahu ruang untuk terapinya. Makanya orang-orang yang jahil, yang nggak tahu diri, yang sombong, ya, bahasa kata disuntik mati ya, malaikat mendatang apa? Bulan azab. Alhamdulillah, kalau udah susah banget, azab kedengeran mulu, nggak pernah sentuh. Nggak pernah kesentuh untuk sholat nih. Nah, azan dulu ya, belum asar, tungguin. Udah lewat waktu dan coba ntar dulu aku pegel banget, pegel aja, wudhu kagak, sholat kagak, lewat masuk maghrib lagi, masuk isya lagi, makin pegel, bangun-bangun setup deh. Ini nggak menyong gini, itu udah kagak bisa diobatin. Azan manggil untuk terapi, datang sini terapi. Supaya kegelisahanmu akan kami obati, kan begitu. Kita bakal kembali ketika Allahu Akbar. Ya Allah, anak ini mintanya macam-macam ya Allah. Mana yang ini belum kawin, yang ini pengen beli motor, ya punya motor kita tuh rasanya tuh. Tapi pas kita kembali kepada Allah, seolah-olah semua jadi kecil. Kan gitu kalau tahu ilmunya. Tapi datang ke dokter jiwa dalam agama. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Apalagi di bulan Rajab nih, Masya Allah, bulan yang masih disucikan oleh Allah. Kenapa sih dikatakan bulan haram? Bulan haram itu bukan bulan yang najis, bukan juga. Kalau babi ya najis. Cuma yang dikatakan haram di sana kategori dari bulan-bulan tersebut adalah disucikannya waktu tersebut dari kezaliman. Dilipat gandakannya segala bentuk kebaikan yang memang Allah sajikan. Dilipat gandain. Ya kita dengar kemarin kan, dari Kiai Ghazali, dari Ustadz Fadli, luar biasa. Waktu-waktu yang menjadi berharga ada di bulan ini. Siapa yang membahagiakan keluarganya, dikasih sama Allah balasan 1 tahun penuh. Kita pengen kan bukan setahun, bertahun-tahun. Kita pengen tuh bertahun-tahun ya Allah. Jadi konsepnya harus kita serahkan diri kita kepada syariat. Kita jadikan hidup kita semuanya suci di bulan yang suci untuk hari-hari yang suci. Supaya kita tidak terpaut lagi dengan waktu kesucian yang emang Allah tetapkan, bukan. Terikat terus dengan kesucian syariat. Di luar bulan Muharram, kita menjaga kesucian bulan dan harinya. Tetap. Akhirnya Allah jadikan dirinya suci. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Jadi udah gak terikat lagi. Akan menjadi apa? Bukan menjadi hambanya Ramadan. Baiknya pas bulan Ramadan doang. Santunnya pas lagi bulan Muharram doang, santunan yatim. Bukan, dimanapun dan kapanpun dia mensucikan dirinya kepada syariat Islam, berserah diri kepada Allah, itu yang dimaksud ya. Tapi kalau dikuatkan dengan momennya, memang Allah tetapkan, itu lebih istimewa lagi. Kita mensucikan diri, berikrar kepada hati ya, ya Allah, aku ingin berbuat yang sedemikian, yang kau ridhoi, kau cintai ya, yang kau berkahi di bulan yang mulia ini, di usiaku yang sekian ini ya Allah. Itu kita harus punya ikrar diri untuk terus baik, supaya pas keluar dari ini bulan masih ikut sifat-sifat kesucian harinya kepada kita. Itu nggak gampang zalimin orang, gampang sedekah sama orang ya, baik sama orang. Itu jadinya agar supaya kita terhindar dari penyakit hati yang dapat mengosongkan ya, yang dapat menggerus semua bentuk kenikmatan yang udah diberi ya sama Allah, bisa kosong gara-gara nafsu, gara-gara kotoran-kotoran hati. Jadi kita kembali lagi kepada sholat kita, sujud kita, khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan jadi satu kenikmatan gambaran dapat kita cermati, dapat kita telaah,
dapat kita resapi agar kita menjadi orang-orang yang khusyuk, yang mudah bahagia dalam keadaan apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.